warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ketemu lagi dengan saya, Mbah Ujrit Kakung Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial penginputan nilai rapot dengan menggunakan sistem rapot. Namun tidak ada salahnya buat teman-teman, silahkan klik subscribe, like, dan share-nya. Dan jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Baik, kita mulai. Biar tidak lama-lama lagi dan tidak perlu berbasa-basi, khawatir nanti basi. Langkah pertama, kita cukup membuka aplikasi Google Chrome-nya. Kemudian dari Google Chrome kita masuk ke localhost-nya yang biasanya yaitu menggunakan localhost 2679. Namun akan tetapi seandainya kita menggunakan sistem jaringan LAN, otomatis nanti localhost ini akan diganti dengan menggunakan IP-nya berapa. Ya, tuh. Itu akan tergantung daripada IP yang digunakan oleh server. Oke, kita tunggu, kemudian kita masukkan nama kita, atau biasanya kalau seandainya guru PNS itu biasanya menggunakan nomor NIP. Kemudian kita masukkan passwordnya yaitu 1 sampai 6. Kemudian pilih paketnya yaitu kurikulum 2013 yang sistem paket. Kemudian levelnya kita adalah sebagai guru. Kita masuk ke semester genap, klik masuk. Nah, setelah masuk baru kita ditunjukkan pada beberapa menu bar yang ada di sebelah kiri kita. Kemudian kita cek rencana penilaiannya, kemudian kita isi. Misalkan kita mengambil kelas 9. Pilih. Nah, kenapa materi prakaryanya ataupun materi pelajaran yang akan kita peroleh tidak tampil? Dan ini biasanya dari server sendiri belum di input ataupun dari operator rapot yaitu admin. Ya, sehingga kita tidak bisa mengisi nilai ataupun menginput nilai yang akan kita masukkan. Ya, itu permasalahannya. Baik, kita keluar dulu. Kemudian ini kita masuk ke admin terlebih dahulu agar bisa diinput oleh guru mapel. Ya, masuk ke admin. Kemudian bagaimana cara admin mengisi? Admin mengisi yang pertama yaitu adalah mulai dari data referensi. Pertama kita mappingkan dulu mata pelajarannya mulai dari 1 sampai dengan kemudian Penjas nomor 8, kemudian Seni Budaya nomor 9, dan yang terakhir prakarya nomor 10. Kita kelompokkan, ini kelompok B, bahasa Inggris ada bahasa Inggris nomor 7. Ya, nomor 1, nomor 2 bahasa Indonesia, matematik nomor 3. Maaf, nomor 4. Matematik nomor 4, kemudian nomor 5-nya adalah IPA, 6-nya adalah IPS, bahasa Inggris nomor 7, 8 Penjas, bimbel, kosongkan, 9, 10 kita simpan. Setelah kita simpan, kemudian langkah yang kedua adalah mengatur KKM-nya. Pembelajaran saya kira tidak perlu karena sudah jelas di sini sudah ada.
Kemudian KKM. KKM itu bisa kita upload ataupun bisa kita input dari semester 1. Caranya seperti apa? Kita klik impor, kemudian pilih filenya, dan kebetulan di sini saya sudah mendownloadnya yang ada di semester 1. Kemudian kita klik open, upload. Nah, ini KKM-nya. Setelah selesai kita simpan. Nah, setelah selesai, kemudian yang terakhir adalah menginput daripada tanggal rapot. Nah, di sini tanggal rapot kita isi, input tanggal rapot, kemudian kita tambah, baru kita input di sini, klik serang, kemudian tanggal Juni, simpan. Nah, kalau sudah, baru kita keluar. Dan baru kita masuk ke guru. Ya, kemudian kita masukkan passwordnya tadi 1 sampai dengan 6. Bracketnya kita pilih, kemudian levelnya sebagai guru, kita klik masuk. Ya, ini yang sudah diperoleh. Kemudian langkah pertama sebelum kita masuk ke rencana pembelajaran ataupun penilaian, data kompetensi dasarnya dulu kita rubah. Mana yang masuk ke dalam materi semester 1, mana yang masuk ke dalam semester 2. Bagaimana caranya? Kita masuk ke data kompetensi dasar, kemudian klik mata pelajaran prakaryanya, kemudian kita edit. Nah, di sini baru kita edit. Kebetulan saya mengajar dari kelas 8 sampai kelas 9, lumayan banyak. Ya, saya cek dulu kelas 8-nya, kompetensi dasarnya. Ya, ini pengetahuan kompetensi dasar bagian budidaya. Berarti di sini kita nonaktifkan. Yang di semester 1 kita nonaktifkan. Kenapa? Agar pada saat kita mengerjakan menginput nilainya, semester 1 tidak lagi masuk ke dalamnya. Oke, sebentar, mana? Oke, KD-nya, KD-nya. KD 8, budidaya kelas 8. Ya, mulai dari sini kali. Ya. Juga lumayan. Nah, di sini di kelas 8 ini semester 1, berarti ini kita nonaktifkan. Kemudian BD1 ini keterampilan dinonaktifkan. Ini juga kita nonaktifkan. Kerajinan kita nonaktifkan. Ini praktek kita nonaktifkan. Ini tidak aktif. Pengolahan tidak aktif. 4.1 3.1 rekayasa tidak aktif. Kemudian ini juga tidak aktif. Ini juga tidak aktif. Kemudian 4.2 budidaya tidak aktif. Kerajinan 32 tidak aktif. Ini 42 kerajinan tidak aktif. Kemudian PL tidak aktif. Kemudian 4.2 pengolahan tidak aktif. Kemudian di sini ada rekayasa titik 32 tidak aktif, rekayasa praktek tidak aktif. Kemudian mulai dari 3.3 kerajinan, ya ini aktif semua, sampai terus pengolahan juga aktif, sampai ke bawah aktif semua, ya, sampai terakhir budidaya 4.6 itu untuk prakarya. Silakan nanti disesuaikan dengan
mata pelajaran masing-masing KD-nya. Nah, ini kebetulan kelas 9-nya saya aktifkan dulu. Mana yang tidak aktif. Saya nonaktifkan dulu semua yang tidak aktif. Karena kebetulan saya mengajarnya 14 kelas atau 14 rombel. Jadi lumayan banyak nih inputnya. Tidak aktif, 4.33 aktif, 42 tidak aktif, ini juga tidak aktif, ini tidak aktif, tidak aktif, oke, tidak aktif, tidak aktif, tidak, 4 budidaya tidak aktif. Mulai dari kerajinan, ya kerajinan 3.3, itu yang semester 2. 4.3 budidaya tidak aktif. Mulai itu 4.4 sampai 4.6. Oke dah, kalau sudah semuanya baru kita klik simpan. Kemudian kita oke. Nah, setelah selesai, baru kita masuk ke rencana penilaian. Bagaimana cara menginput rencana penilaiannya? Kita masuk, klik rencana penilaian, kemudian pilih kelasnya, misalnya saya ambil kelas 9 dulu. Klik kelas 9, masuk prakarya. Jumlah penilaiannya berapa? Boleh 1, boleh 2 atau 3. Yang semestinya memang harusnya 3, yaitu bisa mulai dari tes tulis, kemudian sebelah P2-nya adalah penilaian keduanya tulisan, dan penilaian ketiganya adalah penugasan. Namun saya akan mencoba 1 poin saja atau 1 penilaian saja. Kemudian di sini saya ambil tes tulis. Setelah selesai, mana yang akan diambil? Nah, di sini sudah tertera semuanya. Tinggal kita checklist semua. Karena ini merupakan kelas semester 2 semua. Di KD 3.3 kerajinan sampai 3.6 budidaya atau 3.4 pengolahan ya. Kalau selesai, kemudian kita klik simpan, klik OK. Ini baru kelas 9A. Bagaimana untuk kelas 9B dan kelas selanjutnya? Tinggal kita copy, klik copy, kemudian mana yang mau di copy, asalnya dari kelas mana? Kelas 9A. Kemudian mata pelajaran prakarya tujuannya kelas 9B, bukan kelas 8 karena berbeda. Klik 9B, kemudian kita copy. Oke. Nah, copy selesai. Ini lanjut, kita masuk ke kelas tetap. Ya, yang itu, yang atasnya tetap karena asalnya dari kelas 9A. Oke. Kita lanjut. Kemudian kita copy lagi. Terus sampai selesai kelas terakhir, yaitu kelas 9G. 9A, kemudian 9E. Sudah, tinggal 9F. Oke, rencana penilaian gagal di copy, berarti ini sudah tercopy. Tinggal kelas 9G. Oke, nah jika sudah selesai, sama dengan keterampilan juga seperti tadi. Ya, masuk 9A, kemudian pilih salah satu, kemudian kita pilih misalnya jenis penilaiannya praktek. Ya, P1 ini kita checklist semua.
simpan. Oke. Kemudian sama kita copy dari kelas A ke kelas B. Ya, kemudian kelas selanjutnya kelas C. Copy. Kemudian kelas A ke kelas C. Copy. Oke, kemudian kelas A ke kelas D. Copy. Terus selanjutnya seperti itu sampai kelas 9G. Oke, copy. Kemudian 9F. Copy. Kemudian 9A ke 9G kita copy. Oke. Kemudian kita masuk ke butir sikap spiritual kelas 9A. Kemudian prakarya sikap apa saja yang diambil? Biasanya itu cukup kita ambil 3, berdoa. Kemudian selanjutnya adalah memberi salam. Kemudian menjalankan ibadah. Oke, kemudian kita simpan terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita copy dari kelas A, sama caranya kayak tadi. Maaf, ini berarti belum ada rencana penilaian sikap. Oke, kita masuk rencana penilaian sikapnya. 9A. Oke, kita ambil 1. Maaf. 9A. Salah. 9A. Sikap butirnya 1, 2, 3. Oke, kita tunggu. A prakarya untuk sikapnya. Ini di bawah ternyata. Kita masuk simpan. Oke. Ya, setelah selesai kita copy ke kelas yang lain. Sama caranya. Seperti juga dengan pengetahuan ataupun keterampilan tadi. Kita kopikan semua terlebih dahulu. A 9F. Gagal, berarti sudah di copy. 9A, 9G. Oke. Sudah selesai. Kemudian spiritual sikap sosial. Kita masuk ke sikap sosial. Ya, sikap sosialnya kita input. Ya. Dan klik simpan. Oke, kemudian kita copy. Masuk 9A.
Oke, copy, masuk 9A ke 9C. Copy. Oke, masuk dari 9A ke 9D. Copy. Dari 9A ke 9E. Copy. Dari 9A ke 9F. Copy. Dari 9A ke 9G. Copy. Oke. Sudah selesai. Kemudian masuk ke bobot. Bobot itu biasanya menggunakan bobot penilaian yaitu 211. Ini kita tinggal cukup menyimpannya saja. Masuk kelas 9D, 9B, kemudian materi pelajarannya apa, kita simpan, kemudian masuk ke 9C, mata pelajarannya kita simpan, kemudian 9D, kita simpan, tinggal simpan-simpan aja kalau untuk bobot. Ya, tuh, simpan, kemudian masuk 9F, klik simpan, kemudian 9G, klik simpan. Oke, sebelum saya simpan, saya kembali dulu. Nah, bagaimana untuk mengetahui apakah bobot nilai yang sudah kita buat itu, yang sudah kita simpan itu, sudah betul-betul tersimpan atau tidak? Nah, caranya seperti ini. Kita cukup melihatnya dari sini. Nah, jika sudah berwarna merah, kotak ini berarti ini artinya kita sudah menyimpan. Tapi kalau seandainya seperti ini, nah berarti ini belum tersimpan. Tidak ada tanda warna merahnya di sini. Oke, baru kita simpan. Nah, pada saat yang lain pun juga sama. Pada saat kita buka rencana penilaian, kita akan membuat rencana penilaian. Di sini akan berwarna merah, artinya ini sudah dibuat penilaiannya oleh kita, rencana penilaiannya. Namun ingin merubah pun tidak masalah, ya, karena disesuaikan dengan KD masing-masing mata pelajaran. Jika sudah, baru kita input nilainya. Nah, kita bisa menginput nilai secara langsung melalui PC kita seperti ini. Tunggu, sedang loading, sedang memproses datanya terlebih dahulu. Nah, ini tinggal kita input satu persatu nilainya. Di sini sudah ada, ya, nilainya semua. Kan tetapi jika teman-teman ingin menginput nilai tersebut dalam bentuk Excel, teman-teman cukup mengambil dalam bentuk format download terlebih dahulu. Ini yang dikenal dengan format Excel-nya. Contoh, klik pilih kelas 9A misalnya, kemudian mapelnya kita masuk. Nah, kita download terlebih dahulu format kosongnya sehingga bisa kita kerjakan secara manual di rumah kita. Klik download, tunggu sedang download, di bawah akan tampil di bawah sini. Ya, sudah tampil, kemudian kita klik download lagi. Kemudian kita klik download lagi, semuanya kita download. Oke, kita download. Download lagi 5 semuanya. Nah, jika sudah selesai, coba kita lihat hasilnya yang sudah kita download tadi di folder download kita. Dan hasilnya, nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa kita gabungkan menjadi satu. Misalnya kita buat satu folder yang namanya kelas 9A. Kita pindahkan foldernya ataupun filenya ke khusus satu kelas tadi. Ya, kita input ke sini. Pindahkan. Nah, itu. Nah, format ini bisa kita input di rumah kita. Nah, seperti ini. Nah, nanti bagaimana cara menginput format Excel ini ke dalam
AirPod yang sudah ada di sini. Tunggu saja video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.